Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Saya doain semoga rezeki kamu bertambah di samping rezeki yang ada. Nah, kali ini guys, Pak Anies menjawab cecaran dari anggota dewan di Papua guys. Langsung aja kita simak ya. Mohon maaf, mungkin di luar TV. Yang kedua singkat ya Pak. Yang paling singkat, karena Bapak sekarang maju sebagai calon gubernur DKI. Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Ya, terkait dengan isu agama dan pilkada, mungkin Pak, saya selalu sampaikan, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya berilustrasi begini Pak, ini adalah apa ini sini? Air. Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air, yakin? Sekarang gini, kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu Pak Lut. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak penyangga dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Sekalian. Maksudnya pembuktian gitu ya. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali Pak, sehingga gaulnya ke seluruh Indonesia Pak. Saya tidak punya mikrofon Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Mantap itu. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan Pak. Framingnya waduh, Masya Allah, luar biasa Pak framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu Pak, ya. Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan. Emang ngeri guys, framing kabar bahwa ini air keras, Anies itu framing apa? Agama. Ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu ya. Makasih. Anies ketika menjadi calon gubernur tentu saja dia masuk ke dalam situasi di mana umat Islam itu sudah sedang mencari pegangannya di dalam agamanya. Jadi bukan dia yang menciptakan itu, dia masuk ke dalam sesuatu yang sedang terjadi. Benar. Tapi dalam kenyataannya ya dia menyalurkan aspirasi yang benar ya, aspirasi tentang keadilan perumahan dan sebagainya gitu. Dan dalam hal keagamaan kan kita tahu prestasinya Pak Anies justru paling banyak menyetujui pembangunan gereja, mempermudah pembangunan fasilitas agama Buddha dan Hindu, termasuk kalau nggak salah ada rumah abu dan sebagainya. Bapak ini juga secara otomatis menjawab pertanyaan tadi guys, ya kan? Apakah Anies menggunakan isu agama? Padahal saat itu guys memang terjadi isu agama. Tiba-tiba Pak Anies masuk di situasi tersebut guys, bukan dia yang menciptakan gitu guys ya. Malah timbul persepsi bahwasanya Anies menggunakan isu agama.
Nah, itulah guys, namanya persepsi masyarakat, opini masyarakat yang berbeda-beda. Tapi kalau kita gaungkan berkali-kali, apalagi pakai media-media, ya jelas masyarakat menjadi percaya kan? Itulah yang dimaksud Anies tadi. Hampir 50 gereja yang diberikan izin. Bahkan ada yang menolak, beliau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Nah, begitulah guys jawaban Anies ketika dicecar pertanyaan bahwasanya Anies menggunakan politik identitas. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Serem banget waktu itu. Kalian yang identitas politiknya berbeda. Ilustrasi begini, Pak.